Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan tema struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, apa saja sih struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot? Mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Namun sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kegiatan pembelajaran ini bernilai ibadah, mendapatkan berkah, semuanya dijauhkan dari segala wabah dan segala doa diijabah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang bisa dicapai untuk pembelajaran ini adalah kalian mampu untuk menganalisis struktur teks anekdot, dan yang kedua, kalian nanti akan mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot ya. Jadi anak-anak, diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot ya, kalian nanti bisa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Di dalam sebuah surat, di surat Al-Baqarah 42, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah anak-anak, kaitannya surat ini dengan pembelajaran yang akan kita pelajari, bahwasanya di dalam teks anekdot itu sendiri adalah sebuah teks yang sifatnya lucu, menyindir, dan di situ ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, jika nanti ketika kalian menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kalian yang bertentangan dengan kebenaran, minimal kalian bisa mampu untuk mencegahnya. Kalau tidak bisa melalui fisik kalian, ya melalui lisan kalian. Kalau tidak bisa melalui lisan kalian, ya minimal dengan hati kalian merasakan ketidaksenangan terhadap perbuatan yang kurang baik seperti itu. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat sebuah teks anekdot. Ya anak-anak, terkait untuk struktur, jadi struktur teks anekdot ini ada 5. Untuk yang pertama di sini ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ini ada krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima ini adalah koda. Ya, jadi sekali lagi ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita akan bahas satu persatu anak-anak ya. Untuk yang pertama, abstraksi. Abstraksi itu adalah awal dari isi cerita yang akan diceritakan. Jadi nanti abstraksi itu berada di awal paragraf anak-anak ya. Isinya adalah gambaran awal mengenai isi teks yang akan diceritakan. Ini untuk yang pertama, abstraksi. Yang kedua apa? Yang kedua ini adalah orientasi. Jadi orientasi ini berisi mengenai latar belakang atau awal mula peristiwa yang terjadi. Ini adalah orientasi. Nah, ini biasanya di dalam orientasi itu sendiri nanti muncul ya awal masalah yang akan diceritakan. Ini anak-anak. Dan yang selanjutnya adalah krisis. Ya, krisis. Jadi krisis ini adalah inti masalah dalam teks anekdot ya. Jadi krisis itu adalah puncak masalah, dan biasanya nanti untuk yang keempat ya setelah krisis itu adalah
reaksi. Nah, ini nanti hal yang sering muncul di dalam soal ya. Ini di reaksi ini adalah muncul setelah bagian krisis. Jadi di sini adalah reaksinya apa. Nah, dan di sini ini sering munculnya kelucuan atau kekonyolan. Jadi kelucuan, kekonyolan atau peristiwa yang buat jengkel, terus hal yang menarik di dalam sebuah teks anekdot ini ada di bagian reaksi anak-anak ya, itu. Terus selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah koda. Koda itu adalah penutup ya. Jadi koda itu penutup yang sifatnya opsional. Opsional itu bisa ada, bisa tidak. Tetapi ketika kalian nanti membuat sebuah teks anekdot ya, minimal kelima-limanya dari struktur awal sampai akhir ini harus ada, seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Jadi untuk penjelasan singkat terkait untuk strukturnya, sekarang kita akan belajar untuk bisa menganalisis struktur teks anekdot. Bisa kalian cermati, ini saya ambilkan dari contoh yang ada di buku Bahasa Indonesia ya, terbitan dari Kemendikbud. Nah, ini kita akan berlatih untuk menganalisis dari struktur teks anekdot. Yang pertama ya, abstrak. Ini seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Ini diorientasi ya. Jadi ini awal mula masalah, tetapi di sini pelapor bilang ya bahwasanya beruntung ya, kemalingan kok beruntung. Nah, ini. Terus kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena ada CCTV yang merekam dengan jelas. Saya bisa melihat wajah jelas malingnya. Ini. Terus sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini adalah bagian krisis ya, punya masalah. Lah ini kok di situ beruntung karena ada CCTV bisa merekam dengan jelas, tapi di sini diceritakan sudah minta izinnya malingnya untuk merekam. Nah, ini kan puncak masalah, ini krisisnya. Lapor belum ya, sambil menatap dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ini adalah reaksi. Nah, ini Anda saya tangkap. Bahwasanya di sini pelapor itu hal lucunya seperti ini ya. Jadi sudah ada rekaman CCTV, dilaporkan, kok malah ditangkap ya. Nah, ini adalah hal yang lucu seperti itu. Terus kodanya hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini adalah penutupnya anak-anak. Itu ya. Jadi gambaran singkat terkait analisis unsur struktur teks anekdot ya, dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya untuk belajarnya? Ya, tadi kita sudah belajar terkait struktur teks anekdot. Nah, setelah struktur teks anekdot kalian pelajari, untuk selanjutnya kalian akan menyimak pemaparan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas terkait struktur teks anekdot. Sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks anekdot. Bahwasanya kaidah kebahasaan teks anekdot ini ada 6. Untuk yang pertama ini ada kalimat peristiwa masa lampau, yang kedua ada kalimat retoris, yang ketiga ada konjungsi hubungan waktu, yang keempat ada kata kerja aksi, dan yang kelima ada kalimat perintah, dan yang keenam ini ada kalimat seru anak-anak ya. Jadi nanti saya akan membahas satu persatu terkait aspek kebahasaan teks anekdot. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama di sini adalah kalimat peristiwa masa lalu. Nah, ini contohnya adalah pada tahun
bulan, tanggal. Lah ini ya, jadi nanti ketika ada teks yang di dalamnya ada pada tahun, bulan, atau tanggal, atau waktu yang lain ya, seperti suatu hari, kemarin, lalu. Lah ini adalah peristiwa masa lalu anak-anak. Ya, ini ya, ini penanda di dalam sebuah teks. Diingat-ingat ya, peristiwa masa lalu biasanya ditandai dengan pada tahun, bulan, tanggal, suatu hari, kemarin, dan lalu. Ini. Terus yang kedua, kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, karena maksud si penanya itu sudah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Contoh, apakah berbuat jahat itu dosa? Nah, ini kan cara nggak langsung kan, ya jelas dosa lah ya, kita berbuat jahat itu masa nggak dosa. Nah ini jadi sebenarnya maksud si penanya itu sudah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Ini contohnya. Contoh yang lain gimana Pak? Apakah kita bisa sukses tanpa belajar? Ya jelas tidak ya. Nah, seperti itu contohnya. Ini adalah contoh kalimat retoris. Yang ketiga adalah konjungsi hubungan waktu. Nah ini ya contohnya. Kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya, sementara itu. Nah ini ya, sebelum, setelah. Nah ini adalah konjungsi hubungan waktu anak-anak ya. Jadi sekali lagi konjungsi hubungan waktu. Kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya, sementara itu, sebelum, setelah itu. Ini adalah contoh konjungsi hubungan waktu. Terus selanjutnya adalah kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi ini subjeknya melakukan aktivitas perbuatan atau tindakan. Nah, ini membaca, memasak, mengajar, menulis, menggambar. Nah, ini adalah kata kerja aksi anak-anak ya. Intinya di sini ada aktivitas perbuatan atau tindakan dari subjek itu sendiri. Nah, yang kelima adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang mengandung makna meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, silakan pelajari buku itu. Kerjakan tugas pada halaman 50. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah. Ya, itu ya. Terus kalau kalimat seru, nah kalimat seru itu mengungkapkan kekaguman perasaan. Nah, ini contohnya. Wow, asyik, astaga, ya dan lain sebagainya. Astagfirullah, saya lupa mengerjakan tugas di hari ini. Nah ini adalah contoh kalimat seru. Demikianlah pemaparan terkait materi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jika ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA Pak Husain. Ya, semoga pembelajaran materi di kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Terus berprestasi walau di tengah pandemi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.